Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Wa nifidin azan ya Allah wa yakum. Pertama, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan pada kita. Semoga kita terhadap seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Mengingat amat sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengikuti jejak beliau. Saudaraku yang beriman dan budiman, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang zakat, di mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang zakatul fitri, zakat fitrah. Maka pada kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan zakatul amwal, zakat mal, zakat harta. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan wajibnya zakat adalah di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, surat At-Taubah 103, pungutlah, khudh min amwalihim, pungutlah dari harta mereka, min amwalihim shadaqatan, zakat. Sedekah di sini yang dimaksud adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang fungsinya zakat itu adalah untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dari harta yang kotor. Wa shalli alaihim, dan doakanlah orang yang telah menunaikan zakat tersebut dengan doa sholawat. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu terhadap orang yang menunaikan zakat atau muzaki itu akan membuat dia tentram. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwasanya hukum dari zakat, hukum menunaikan zakat adalah wajib. Dan ini termasuklah salah satu dari rukun Islam yang 5, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'a. Dan yang keempat adalah puasa Ramadan, yang terakhir adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Jelas dari hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, yang hukumnya adalah wajib.
Dan sifat zakat mal ini adalah dipungut oleh pemerintah. Jadi cara menunaikan zakat ini adalah pemerintah yang menghitung, pemerintah yang memungut, bukan store. Bukan orang kaya itu menghitung sendiri dan menyetorkan kekayaannya, bukan. Ya, jadi berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya, sudah ada ketentuannya dan diberikan. Tapi kalau zakat mal ini hitungannya adalah dihitung, dipungut oleh pemerintah. Jadi pemerintah mendatangi muzaki, orang yang wajib zakat, dan agar supaya muzaki itu jujur mengutarakan yang sesungguhnya tentang jumlah hartanya. Ini jadi dipungut, bukan setor ya. Jadi dipungut, yang menghitung adalah pemerintah ya. Adapun kalau belum ada pemerintah ya, yang memungut, belum memberlakukan tentang pungutan zakat, maka bisa diwakili untuk sementara waktu yayasan-yayasan. Nah, ini bersifat sementara karena sesungguhnya yang berhak untuk menerapkan zakat ini pemerintah dan bersifat tunggal. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada pemerintah yang sudah berlakukan pungutan zakat, maka secara otomatis semua lembaga-lembaga amil zakat ya, itu sudah tidak diizinkan lagi kecuali ditunjuk oleh pemerintah sebagai wakil. Hanifidina azan ya Allah wa yakum. Berkaitan dengan ragam dari zakat mal ini ada beberapa ragam. Ada yang bersifat zakatul amwal, itu adalah dari zakat uang. Zakat harta yang berupa uang. Maka kalau uang beda dengan zakat yang berupa tumbuhan. Yang kedua adalah tumbuhan, hasil panen. Dan yang ketiga adalah ternak. Jadi ada wujudnya adalah harta berupa uang, ada harta yang berupa tanaman hasil panen, dan ada berupa ternak. Dan nisabnya berbeda-beda ya. Dan haulnya pun juga berbeda-beda. Untuk harta yang berupa uang, maka nisabnya adalah isruna dinar. Nisab untuk harta, untuk uang adalah 20 dinar. Di mana 20 dinar sama dengan 200 dirham. Ya. Jadi zakatnya untuk uang adalah ketika sudah sampai nisab 20 dinar, di mana 20 dinar sama dengan 200 dirham. Jadi perbandingan antara dinar dan dirham adalah 1:10. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Jadi kalau 20 dinar berarti 200 dirham. Ya. Ini nisabnya. Dan untuk tumbuhan, nisabnya adalah 5 wasak. Untuk tumbuhan, nisabnya adalah 5 wasak. Di mana 1 wasak, ya, jadi nisab untuk tumbuhan hasil panen adalah 5 wasak. Khamsatu ausuk, 5 wasak. Di mana 1 wasaknya ya, sama dengan, jadi satu wasak ya, kurang lebih 60 sok. 1 wasak 60 sok. Kemarin kita sudah membahas tentang sok ya, ukuran sok ketika kita membahas zakat fitrah. 1 sok sama dengan 4 mud. Ya, kalau diperkirakan untuk Indonesia karena mudnya kecil, ya, itu 1 sok sama dengan 2,5 kilogram. Ya, kalau 1 wasak itu 60 sok, berarti 2,5 kilogram dikalikan 60. Ya, ketemunya adalah 150.
itu satu wasak. Satu wasak berarti 150 kilogram atau 1,5 kuintal. Padahal wajib zakat tanaman ya, nisabnya adalah 5 wasak. Berarti 150 dikalikan 5. Ketemunya adalah 750 kilogram atau 7,5 kuintal. Jadi kalau hasil panen itu sampai pada 750 kilogram atau 7,5 kuintal, maka baru wajib zakat. Namun dalam hal ini ada tambahan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa pemerintah wajib ya. Jadi pemerintah wajib memberikan ring kepada petani 1/4 dari hasil panen tersebut. Maksudnya begini, jadi yang dizakati adalah 3/4-nya. Ya, yang dizakati adalah 3/4 dari hasil panen. Sehingga ketika hasil panen itu 1 ton, ya, maka yang dizakati adalah 3/4-nya, yaitu 750 kilogram. Jadi yang 250 kilogram ini tidak dihitung diambil zakat. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Ini untuk menutup kegagalan panen. Jadi ini untuk menutup, membantu petani andai dia dalam usahanya bertani ini mengalami kekurangan hasil. Ini ditutup dengan yang 1/4 ini. Ya, jadi yang dizakati hanya 750 kilogram atau 7,5 kuintal. Ini nisabnya untuk hasil panen. Ya. Kemudian untuk ternak. Ya. Untuk ternak ini adalah nisabnya ketika andai itu wujudnya unta, maka kalau sudah punya ternak, ya, unta jumlahnya 5, maka sudah sampai nisab. Dan untuk unta 5, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Untuk sapi atau bakor itu ketika memiliki 30 ekor sapi. Dan ketika kambing maka ketika memiliki 40 ekor kambing. Untuk sapi yang 30, maka setiap 5 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor kambing. Tapi nisabnya ketika sudah punya 30 ekor sapi. Untuk kambing ketika memiliki 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Dan nanti sampai angka 130 baru 2 kambing dan seterusnya secara rinci dijelaskan. Ya. Jadi berbeda-beda berkaitan dengan masalah nisabnya. Sekarang kita bicara haul, karena yang namanya zakat mal ya, yang ditetapkan adalah memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah nisab, ya, kadar hitungan yang minimal untuk wajib zakat. Adapun haul adalah waktu, masa. Untuk zakat yang berupa harta uang, maka haulnya adalah setahun sekali. Putarannya adalah setiap tahun. Adapun untuk tanaman saat panen. Dan adapun untuk hewan adalah setiap tahun. Jadi yang setiap tahun adalah uang dan hewan. Sementara tanaman adalah setiap kali panen. Untuk harta yang berupa uang, hitungannya jauh lebih mudah. Ya. Jadi 2,5% ya, atau 1/40 atau dikenal dengan istilah syariat adalah rubu' usur. Rub'un itu 1/4, usrun itu 1/10, berarti 1/40. Ya. Atau persenannya 2,5%. 2,5%. Jadi kalau uang kita sudah ya, berjalan baik kita simpan atau kita jalankan dalam perniagaan sama saja.
uang itu dipakai atau tidak, ya, maksudnya dipakai untuk berdagang atau mengendap saja, sama saja. Wajib zakat 2,5%. Makanya ketika kita ada di antara tetangga kita yang yatim, ya, punya harta warisan, maka bagi yang mampu untuk mengembangkan harta anak yatim ini disunahkan untuk membantu anak yatim ini dikembangkan harta tersebut supaya tidak habis dimakan zakat. Karena walaupun mengendap tetap dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% walaupun dia anak yatim. 2,5%, ya, baik dijalankan atau mengendap. Nah, ini untuk hitungan uang. Adapun untuk yang kedua untuk tijarah, untuk tanaman, maka setiap kali panen, ketika tanaman itu adalah pengairannya adalah dari Allah, yang berarti tada hujan, maka zakatnya adalah usur, ini 1/10nya, ya. Jadi 1/10 dari hasil panen. Misalnya hasil panennya adalah 1 ton, yang berarti diambilnya kan hanya yang dizakat itu 750, berarti wajib zakatnya adalah 75 kg. Harus diserahkan, dipungut oleh pemerintah 75 kg. Tapi kalau dia mengairi sendiri, ya, pengairan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hujan, maka zakatnya adalah nisfu usur, yaitu 1/20 atau 5%. Nah, itu perbedaannya. Dan berkaitan dengan zakat nabat ini, zakat tumbuhan ini adalah yang terkena zakat, ya, tumbuhan ini hanya hasil panen yang awet. Hasil panen yang awet, ya. Makanan yang merupakan hasil panen yang bisa ditampung, ya, yang bisa awet, tidak rusak. Ya. Jadi seperti makanan pokok seperti beras kalau di Indonesia, jagung, kedelai dan sebagainya, biji-bijian seperti ini, ya, tela dan sebagainya. Pokoknya yang awet, ya, yang awet yang terkena zakat. Adapun yang tidak awet seperti sayur mayur tidak terkena zakat. Jadi tidak terkena zakat nabat, ya, maksudnya, ya. Jadi ketika panen, misalnya panen bayam, panen kol, ya, sayur mayur, ini tidak kena zakat tanaman. Terus nanti kenanya dari mana? Kenanya dari zakat mal yang berupa uang, ya. Jadi kenanya di poin pertama, zakat uang, bukan zakat tanaman, ya. Karena hasil tanamannya tidak bisa diawetkan. Kemudian yang hewan, ya, maka setiap punya unta 5 berjalan 1 tahun, maka wajib seekor kambing. Sapi 30 ekor, maka setiap 5 1 ekor kambing. Kambing 40 ekor, maka 1 ekor kambing, ya. Dan ini terjadi perbedaan kaitannya dengan masalah apakah ternak itu dia kasih makan sendiri ataupun digembalakan. Ini beda, ya. Kalau ternak itu ternyata dia kasih makan sendiri tanpa digembalakan, artinya ternak kandang, ya. Jadi ini dibedakan, sebagaimana tadi dibedakannya zakat nabat, zakat tumbuhan, zakat hasil panen, itu antara tada hujan dengan pengairan sendiri berbeda. Demikian pula untuk zakatnya hewan. Ketika hewan itu, ya, hewan kandang, artinya nggak pernah dilepas untuk diliarkan untuk di tanah lapang, ya, untuk mencari makan sendiri rumput-rumputan ataupun dedaunan. Jadi benar-benar di kandang, di sentrat. Jadi peternaknya yang mencarikan makanan tersebut, maka kesepakatan para ulama ini tidak ada zakatnya. Maksudnya tidak ada zakat untuk hewan, ya. Tidak ada zakat hewan
yang hewan itu hewan kandang. Ya. Terus nanti kenanya zakat, apakah kemudian orang yang punya peternakan, ya, ternak kandang ini, apakah kemudian dia bebas dari zakat? Tentu tidak. Ya. Nanti kenanya seperti tadi, ya, kenanya adalah pada zakat harta yang berupa uang. Ya. Namun kalau ternak ini ternyata dia makannya itu digembalakan, ya. Jadi memang makanannya memang dari alam, ya. Jadi peternaknya tidak memberi sentra, tidak ini. Jadi benar-benar liar, diliarkan, ya, bukan di kandang. Maka ini baru terkena zakat, ya. Yang zakatnya, nisabnya, ya, itu sudah kita sebutkan tadi. Jadi beda. Kalau kita lihat, ya, kebanyakan sekarang ini peternak itu ternak kandang. Jadi bisa dipastikan sudah tidak terkena zakat hewan, ya. Tapi nanti masuknya hitungan hartanya, ya, harta yang berupa uang di banknya berapa hitungannya setiap tahun, jadi kena 2,5%. Tidak terkena zakat hewan, ya, tapi terkenanya zakat berupa uang. Ya. Jadi bukan berarti terus bebas, tidak. Ya. Tapi kenanya dari zakat uang. Ini antara nisab dan haul dari zakat. Sekarang siapakah yang berhak untuk menerima zakat mal ini? Ya. Di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 60 Allah menyatakan berkaitan dengan 8 asnaf dari mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat mal, zakat harta. Ya. Kedelapan mustahik ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah yaitu zakat itu pertama lil fuqara, untuk orang fakir. Wal masakin, yang kedua adalah miskin. Ya. Wal amilin, ya. Wal amilina 'alaiha, yang ketiga adalah amil. Jadi yang membantu pentasarufan dari zakat tersebut, pekerja zakat. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, yang ketiga adalah orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Ya. Ya. Yang kelima adalah wafir riqab, dalam rangka membebaskan budak. Jadi budak, ya, budak mendapatkan zakat. Ya. Jadi pemerintah wajib membantu budak ini bagaimana agar supaya kedepannya budak ini bisa membeli dirinya pada majikannya hingga statusnya dari budak, ya, menjadi merdeka. Ya, wafirikob. Ya. Kemudian yang keenam adalah wal gharimin, orang yang banyak utang. Ya. Yang ketujuh adalah wafisabilillah, orang yang berjihad. Jadi jihad itu dibiayai oleh pemerintah dari harta pungutan zakat. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, ya, yaitu adalah anak jalan, maksudnya adalah musafir. Ya. Faridatan minallah, dan ini hukumnya wajib, zakat ini hukumnya wajib dari Allah Subhanahu. Kedelapan asnaf ini adalah secara berurutan. Ya. Jadi pertama diutamakan fakir miskin. Jadi tergantung kondisinya nanti, tergantung kondisi muzaki. Ya. Otomatis semakin banyak muzaki, dan itu sangat diharapkan dalam suatu negara itu lancar zakatnya, maka kedelapan asnaf ini bisa akan mendapatkan semuanya. Jadi tergantung, semakin banyak muzakinya, maka kedelapan asnaf ini akan mudah tercover. Tapi kalau jumlah muzakinya sedikit, maka urutannya adalah fakir, miskin, ya, amil, ya, mu'alaf, firikob, gharim. Jadi urut. Ya. Jadi berbeda negara akan berbeda pentasarufan. Seperti Saudi Arabia, jangankan yang terakhir, ya.
Jadi semua tercover 8 asnaf ini tercover di negara Saudi Arabia. Bahkan mereka sampai kebingungan ya, untuk mentasarufkan uang zakat, harta zakat ini kemana. Mengingat mustahiknya sudah tidak ada. Fakir miskin di sana sudah nggak ada. Ya. Amil sudah tidak ada karena amil tidak mengambil karena kaya juga. Ya. Mu'alaf, ya. Semuanya sudah muslim di sana. Ya. Wafirikob, tidak ada budak di sana kecuali orang yang datang, kecuali luar negeri yang menjadikan dirinya sebagai TKI. Gorim, di sana nggak ada orang yang punya utang. Ya. Paling-paling di sana adalah fisabilillah, ya. Fisabilillah saja. Ibnu Sabil sudah punya sangu sendiri, sehingga di sana kesulitan untuk mentasarufkan zakat hingga ditransfer ke negara-negara yang masih miskin. Jadi semakin besar jumlah muzakinya, maka 8 asnaf ini akan semakin tercover. Ya. Jadi 8 asnaf ini yang menjadi kewajiban pemerintah untuk diperhatikan agar supaya secara berurutan. Prioritasnya adalah fakir, miskin, dan seterusnya sampai 8 asnaf. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala zakat itu lancar, maka dijamin negara ataupun bangsa itu akan menjadi bangsa yang makmur. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Itulah berkaitan dengan nisab, haul, dan tasarruf dari zakat mal. Ya. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita, mungkin ada problem berkaitan dengan zakat mal ini. Muncul ide ataupun pemikiran baru, apa yang dikenal dengan zakat profesi. Ya. Zakat profesi itu bagaimana? Ya. Yang zakat profesi ini dipungutnya, atau sekarang ini masih bersifat disetor, ya. Disetorkan, dipungutnya itu setiap bulan, ya. Yang diambil sama itu 2,5% dari gaji, ya. Bagaimana dengan seperti ini? Pada asalnya berkaitan dengan masalah nisab dan haul dari zakat itu jelas bahwa nisab dari zakat ketika berupa uang, maka ketika sudah sampai 20 dinar. Di mana 20 dinar kalau dihitung rupiah, ya, karena kita orang Indonesia hitungannya adalah rupiah. 20 dinar itu sama dengan, kalau digramkan emas itu adalah 85 atau 86 gram emas murni. Kalau emas murni itu sekarang kurang lebih misalnya 600.000 atau 500.000. Ya. Jadi kalau orang itu sudah punya kurang lebih harta 45 juta dan sudah berjalan 1 tahun, maka wajib zakat 2,5%. Jadi punya harta, punya uang di ATM misalnya 45 juta dan sudah berjalan selama 1 tahun, maka kena wajib zakat sebanyak 2,5%. Kemudian muncul profesi ini, zakat profesi ini. Ini sebenarnya berkaitan dengan zakat profesi ini, kalau prosedurnya sesuai dengan koridor yang ini nisab dan haul, tidak mengapa. Dan ini bagus, ya. Dan ini bagus, mengingat ada fatwa dari Syekh bin Baz bahwa dalam rangka meringankan beban dari muzaki, bahwa zakat itu boleh diangsur. Zakat itu boleh diangsur. Ini dalam rangka satu dzari'ah, antisipasi, ya. Agar apa? Agar kan kita tidak tahu nasib seorang, ya, kondisinya bagaimana, untuk mengantisipasi agar jangan sampai meninggalkan zakat. Karena sifat manusia yang bakhil itu
kadang itu pada saatnya mengeluarkan muncul bakhilnya itu, watak bakhilnya muncul. Maka dalam rangka mengantisipasi watak bakhil ini, Syekh bin Baz memfatwakan bahwa menunaikan zakat ya, ini boleh dicicil per bulan, boleh ya, diizinkan. Misalnya biasanya muzaki ini, wajib zakat ini terkena ya, setiap tahunnya karena punya uang 50 juta misalnya. Ya, berarti kan kurang lebih 1,5 juta yang harus dia keluarkan, atau 1/4 juta. 1/4 juta ini boleh dicicil, misalnya sebulannya 100 hingga genap 1 tahun 1/4 juta. Ya, ini diizinkan oleh Syekh bin Baz, boleh dengan catatan bahwa nisabnya sampai dan khaulnya. Jadi kalau zakat profesi ini memang nisab dari pegawai negeri ataupun swasta, pokoknya punya gaji bulanan itu. Nanti kalau dikumpulkan setahunnya itu dari sisa, ya, karena dari uang gaji ini kan dipakai dulu, dipakai untuk kebutuhan keluarga, ya. Jadi nggak dihitung ini, ya. Jadi kebutuhan keluarga itu jangan dihitung zakat. Jadi sisanya saja, yang mengendap saja, yang mengendap di ATM saja, di bank saja yang dizakati. Bukan uang sehari-hari juga dikeluarkan zakatnya, ini nggak benar. Jadi kalau memang orang punya penghasilan, nanti kira-kira penghasilannya adalah setahun itu, ya, bisa mencapai kurang lebih 45 juta, nah boleh diambil zakat profesi. Artinya dipungut setiap bulan, setiap gajian, ya, itu diambil, ya, diambil 2,5%-nya, bukan 2,5%, ya, bukan 2,5% gaji, ya, jangan salah paham, bukan 2,5% gaji, tapi 2,5% dari 45 juta andai gajinya itu setelah dikurangi untuk biaya makan, biaya hidup dalam waktu sebulan, masih misalnya sisa, ya. Misalnya dia pegawai negeri ini punya gaji per bulan 10 juta, ya. Biar lebih gamblang kita contohkan langsung, ya. Untuk kebutuhan keluarga selama 1 bulan ternyata menghabiskan uang 5 juta, ya. Dari makan sampai pokoknya kebutuhan sebulan habisnya kurang lebih 5 juta. Berarti ada sisa uang setiap bulannya kan 5 juta. 5 juta ini kalau ngumpul 1 tahun kan sudah 60 juta. Nah, berarti ngitungnya setiap bulan itu dipungut 2,5% dari 60 juta. Ya, begitu. Bukan 2,5% dari 10 juta. Ya. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Ini boleh diizinkan. Ya. Boleh. Ya. Jadi perlu diluruskan saja. Jadi ide baik, jangan kemudian kita pukul ini. Islam itu tidak seperti itu. Jadi ide yang namanya ijtihad itu bagus, ya. Ijtihad kalau salah, ya, misalnya yang mencetuskan zakat profesi ini kan organisasi Muhammadiyah, kita angkat jempol, ya. Ini ide yang bagus, ini ijtihad yang bagus, ya. Kalau salah, nek iso didandani, kalau bisa diluruskan kenapa tidak? Idenya bagus, ya. Hanya ada sedikit, ya, kesalahan terhadap haul dan nisab. Nah, ini yang kita luruskan, jangan kemudian kita pangkas, ya. Orang itu kalau sakit, ya, itu jangan kemudian organnya diputus, ya malah mati, ya, diobati. Jadi misalnya sakitnya hanya urusan cara pengambilannya saja, ini diluruskan, ya seperti ini keterangannya yang benar seperti itu. Jadi bukan dipungut setiap bulannya 2,5% dari gaji tersebut, tidak, tapi tahunan, ya, 60 juta misalnya tadi, 2,5% dari 60 juta, itu yang benar. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang memberi ide ijtihad zakat profesi.
Karena ini dalam rangka agar supaya umat Islam itu menunaikan zakat. Dan kalau umat Islam itu menunaikan zakat, maka perekonomian bangsa itu akan menjadi maju dan berkah. Ya. Jangan malah zakat profesi itu bid'ah, jangan seperti itu. Ya. Ya. Kalau bisa didandani kenapa? Seperti Rasulullah ya. Bahwa kita tahu di zaman Rasulullah ya. Zaman jahiliyah ini, walaupun ini yang saya contohkan ini bukan masalah zakat, tapi bisa dikias ya. Di zaman Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam, yang namanya memperingati kelahiran anak, itu sama-sama disembelihkan kambing. Jadi orang jahiliyah itu kalau punya anak, itu juga nyembelih kambing. Ya, kayak akikoh kita ini. Nah, mereka punya kebiasaan darah sembelian itu, ya, jadi ditadai darah yang sembelian itu ya, dengan tangannya yang nyembelih atau abinya, karena disunahkan yang nyembelih abinya, bapaknya. Kemudian darah ini diusapkan pada ubun-ubun bayi yang ya, usia 7 hari tadi. Jadi darah sembelian ini diusapkan ke ubun-ubun bayi. Nah, sembelian korbannya ini baik. Ya, baik. Kalau di zaman jahiliyah kan diperuntukkan untuk Lata, Uzza, Manat. Ternyata oleh Rasulullah SAW dirubah. Diniatkan sembelihannya untuk Allah hakikoh itu. Ya. Sama-sama nyembelihnya. Jadi sembelihan kambingnya tidak dirubah. Yang dirubah doanya. Yang dirubah dipersembahkannya, yaitu untuk Allah. Kemudian orang jahiliyah menggunakan darah kambing yang disembelih ini untuk mengusap ubun-ubun anak. Ini diganti oleh Rasulullah bukan dengan darah itu, tapi Rasulullah menggantinya dengan za'faron kalau bayi itu perempuan dan misik kalau bayi itu laki-laki. Sebagaimana dalam hadis, ij'alu makana dami khuluqan. Gantilah tempat darah ini ya, tempat darah ubun-ubun yang diusap darah tadi diganti dengan apa? Khuluqan, parfum dengan minyak wangi ya. Kalau laki-laki dengan misik, kalau perempuan dengan za'faron. Jadi tetap diusapnya tetap, tapi benda yang diusapkan diganti ini ya. Zakat profesi tetap bagus jempol. Yang salah apa diperbaiki. Kalau yang diterapkan misalnya oleh Muhammadiyah itu gaji bulanan itu yang dipotong 2,5%, maka yang benar adalah khaulnya berjalan dulu, nisabnya adalah 45 juta, yang diambil 2,5%-nya adalah kalau sudah sampai 45 itu jadi 2,5% dari 45, bukan 2,5% dari gaji bulanan. Ini yang benar. Ini mudah-mudahan bisa mencairkan permasalahan ini, dan tetap ya kita apresiasi yang beride bagus, karena salah pun dapat 1 pahala. Apalagi ternyata bisa diluruskan, maka yang punya ide itu kalau mau mengikuti cara penerapan zakat profesi yang benar, maka otomatis ya ijtihadnya menjadi diluruskan dan rujuk kepada kebenaran menjadi benar ya. Otomatis menjadi pahalanya 2, dilipat gandakan sampai sejumlah orang yang mau mengikuti menerapkan zakat profesi ini. Saudaraku yang beriman dan budiman, demikian yang bisa sampaikan berkaitan dengan zakat mal. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan mendorong kita untuk menunaikan zakat mal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.